Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. A. Aco SH MPD selaku dosen pengempu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Bapak Muhammad Asriyadi SPD NPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fitratun-Nisa Habibatullah dari kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220208502004. Yang pertama, identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang ada dimiliki suatu bangsa yang bisa membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Perbedaan antara identitas dan nasional. Identitas adalah jati diri atau ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Dan yang kedua yaitu nasional. Nasional yaitu kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam Kongres Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakin, ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebahasaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Sumber historisnya yaitu tahun 1908 Kebangkitan Nasional, tahun 1928 yaitu Kongres Kebudayaan, dan tahun 1928 lagi Kongres Pemuda yang kedua, dan yang terakhir yaitu tahun 1945 yakni pasca proklamasi kemerdekaan. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan identitas nasional. Dan ada dua pembagiannya, yaitu yang pertama sumber sosiologis. Sumber sosiologis telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persaingan budaya secara ilmiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembukaan identitas pasca kemerdekaan. Dan yang kedua yaitu sumber politis. Sumber politis yaitu bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda, Pancasila sebagai Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu urgensi dan tendensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama yaitu bendera. Bendera, ketentuan mengenai bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari rumpan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan dan dikaitkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Ketentuan lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, pasal 54 hingga 64. Dinyanyikan pertama kali pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional. Historis yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan tahun 1918, dan Kongres Pemuda 2 dan pasca kemerdekaan. Yang kedua yaitu sosiologi, meningkatkan kesadaran akibat potensi interaksi dan komunikasi dan juga persinggungan antara budaya dan yang terjadi. Yang ketiga yaitu politik,
bentuk identitas nasional menjadi pendiri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia telah ada. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dan unsur-unsur identitas nasional. Bentuk-bentuknya yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945, semboyan negara, dan kebudayaan. Dan unsur-unsurnya yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional yang pertama yaitu lenturnya nilai-nilai leluhur dan praktik kehidupan. Yang kedua yaitu nilai Pancasila belum menjadi ancaman sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang sudah memudar. Yang keempat, lebih sering menggunakan produk dari luar negeri daripada lokal. Yang kelima yaitu menyukai simbol asing yang ada di luar negeri daripada luar negeri. Menyukai lagu-lagu yang dari luar negeri dibandingkan dengan lagu negaranya sendiri. Selanjutnya yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menyatukan keseluruhan yang tidak terpisahkan atau menyatukan keuntungan yaitu dari berbagai kelompok dan menyatakan sebagai kesatuan bangsa. Sumber historis dan politik integrasi nasional. Sumber historis yaitu model integrasi imperan Majapahit. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Yang ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia. Yang kedua yaitu sumber politik, faktor penentu tingkat integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Dan yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lambang-lambang politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik, dimensi vertikal dan horizontal yang memiliki perbedaan. Yang kedua, integrasi sosial budaya, yaitu satu kesatuan yang utuh dengan bersangkutnya agama dan ras. Yang ketiga yaitu integrasi ekonomi, yaitu kegiatan perekonomian yang menjadi ketergantungan antar sesama dan saling menguntungkan dan sinergi. Konstitusi nasional. Konstitusi nasional adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisikan ketentangan bagaimana pemerintahan diatur atau dijalankan. Konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pengertian konstitusi negara. Istilah konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitution, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutiyah. Constitution bahasa Prancis berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan pembentuk di sini adalah membentuk suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Konstitusi mengandung permukaan dari segala peraturan mengenai negara. Fungsi-fungsi konstitusi negara. Yang pertama yaitu landasan konstitusional. Yang kedua yaitu membatasi kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga adalah menjamin HAM warga negara. Yang terakhir yaitu jenis-jenis konstitusi nasional. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis.
terdiri dari contohnya Undang-Undang 1945 dan yang kedua yaitu Undang-Undang RIS dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Sementara dan yang keempat yaitu Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis, contohnya keputusan MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Dan yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Dan yang ketiga yaitu adat istiadat.